Dapat duit banyak banget nanti kan. Selamat malam Jebretim. Edisi Euro kembali tampil lagi malam ini bersama gua di sini ada juga. Aduh, Nesa, Jebretim kaget ngeliat lu. Kalau kemarin banyak agen-agen lain yang melaporkan dari Eropa, sekarang hari ini agen Nesa melaporkan dari Bali. Di Bali ada apa, Nes? Ada anak belum, ini kan di hotelnya CEO kita, di hotelnya Pak Wandi maksudnya. Oh. Ntar Pak CEO juga nyusul ke sini. Oh, Pak CEO tuh foto di Instagram ternyata nyusul ke sana tuh. Iya dong, kan agen Nesa kan dari Bali. Oh. Cemen nggak mau ke sana. Lu kenapa ada di sini nggak berangkat? Coach Justin udah ngomong aja gue nggak berangkat. Oke, ini dia DPI kembali hari ini tampil malam ini ada pertandingan Wales dan Denmark jam 11 malam. Sama Denmark di jam 11 malam. Ya, terus ada apa lagi, Nes? Ada Itali dong Aduh. yang lawan. Tapi kalau Itali ya bisa sambil santai lah ya karena Wolves kan bukan lawan yang sepadan, jadi Iya. santai. Kayak- Siapa emang bisa memberhentikan langkah Itali di Euro kali ini kan nggak ada. Masih menarik, kita lihat nanti siapa yang mampu menghentikan Italia di Euro kali ini. Apakah dia akan bermain santai nanti malam seperti kata Nesa, seperti lagi di Bali. Nesa lagi santai banget ya, Jebretim masih melotot ini nontonnya di sana. Tapi ngomong-ngomong Coba. menurut lo siapa kira bisa memberhentikan langkah Itali kalau ntar malam ada kejutan nggak menurut lo dari Swiss? Kayaknya enggak sih, enggak akan ada kejutan kayaknya ya. Nes, itu katanya admin, tolong suara-suara di sekitar lo singkirin dulu. Ada yang deket-deket, ngobrol lagi yang botak. Kalau ada yang botak sini gue tempeleng, bercanda senior. Dia senior gue. Tapi ya sejauh ini sih menurut gue Itali karena bermainnya konsisten. Ya, jadi makanya belum bisa ada yang memberhentikan langkah Itali. Sama konsistennya kayak Kopiko. Yeay. Mana selalu gue bawa. Di Bali aja gue bawa loh. Kopiko Lucky Day, rasanya creamy. Karena ini kopi susu khas Thailand yang creamy, enak, dan makin nendang tuh. Iyalah Nes, nggak mungkin lo nggak bawa kopi Lucky Day. Bisa dimarahin sama CEO ada di sana. Gak siaran gue gak bawa ini. Tapi jangan lupa juga follow Instagramnya Kopiko Lucky Day di @kopiko_lucky_day_id karena banyak hadiah mingguan yang dibagikan di sana. Betul, Tuh. kalau kalian beruntung nanti kalian bisa menangin hadiahnya dari Instagramnya ya. Pokoknya ini rasanya creamy dan nendang banget A-nya 3. Nah, jadi buat kalian yang kemarin habis kesepian, nggak ada Euro kok, setelah kemarin rame-rame, ada liburnya hampa dan sekarang udah siap begadang lagi, makin semangat, makin berenergi nonton Euronya ditemenin sama Kopiko Lucky Day. Benar banget. Oke. Nesa nih sekarang mau berenang dulu? Nggak? Enggak. Mungkin boleh dilanjutin berenang tapi jangan dimatiin videonya ya. Oke, kita akan berdiskusi malam ini sama beberapa pandit. Ada rame sebenarnya tapi hari ini di studio cuma ada 2 orang. Ntar ada juga yang gabung by Zoom juga. Tapi sebelum kita diskusi sama 2 pandit dan juga 1 orang yang ada nunggu di Zoom juga, kita lihat dulu nih Jebret Talks spesial. Sama Coach Justin. Apa ada 5 titah apa Coach? 5 titah apa? Ada 5 titah Coach Justin yang harus didengarkan. Ada 5 titah yang harus didengarkan untuk para dombanya dan juga para kardus. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Waktu gue kesini tahun 99 gue umur 32. Datang bawa kaos doang, Bawa koper doang. bawa koper doang. Koper sama $1.000. Nggak, gue buka aja ya. Gue ke kasino. Gue abis di kasino. Berarti lo akhirnya pada saat futsal sama lo ngambil lisensi, lo masih belum tahu kan bahwa itu tempat lo berarti? Belum. Lo masih terus mencari kan? Iya. Jadi sebenarnya gue melihat ini ada prospek. Kalau bisnis futsal sangat tidak. I make money billions. kenapa nggak lo lanjutin? Karena gue ditusuk dari belakang sama partner gue. Jadi gue sempat punya koran lah. Berapa bulan gue bilang 1 M terus bukan. Gue bilang nggak bisa bisnis kayak begini. Nah itu gagal gue di situ. Luar biasa. Tapi gue nggak pernah stres. Karena untuk gue Len, duit itu nggak pernah ada artinya. Duit itu hanya instrumen. Ya, Jebret Talk Special ex-coach Justin. Jadi kalau kalian yang buat para haters, buat para domba, kerdus-kerdus yang mau belajar sepak bola atau belajar pandit, bisa juga nonton nanti. Udah tayang ya? Udah tayang?
Jam 5 tayangnya, udah tayang tadi jam 5, jadi wajib nonton. Kalau yang belum nonton jam 5, bisa nanti nonton juga di channel Jebret Media, Jebret TV ya. Oke, sudah bersama dua panitia hari ini, ada Bung Hanif Marjuni dan juga Coach Justin yang tadi Jebret Talks ya. Hah? 5 titah bersama untuk kardusnya. Dan juga bergabung juga, Bes nanti mau join sekarang apa? Nanti Bes akan join nanti juga. Kita langsung aja karena waktu kita nggak lama sih. Ini waktu kita nggak lama nih karena menonton Euro. Ada nanti malam beberapa pertandingan termasuk tadi ya udah disebutkan sama Nesa, ada Italia, Austria dan juga tadi satu lagi Wales. Kalau kita ngomongin Italia dulu deh. Italia ini kan banyak yang kita juga gue sempat bahas sama Coach Justin juga soal banyak yang menyinyirin Italia lawannya grupnya masih lemah. Terus juga belum ada ujian yang benar sepadan. Nah, sekarang juga dia ketemu Austria yang di atas kertas ya sebenarnya di bawah dia harusnya gitu kan. Ini kalau ngelihat ngelawan Austria akan piece of cake lagi, apa akan easy ini lagi nggak buat dia, easy match lagi buat dia? Ya sebenarnya udah kita bahas kemarin ya. Tapi kalau kita perlu diupdate ya bahwa sebenarnya kalau dikatakan bahwa ini Italia yang belum menemukan lawan yang sebenarnya nggak juga. 10 pertandingan tidak terkalahkan, total gol sangat banyak, apalagi kalau kita melihat sebelum turnamen pun total 30 ya. Iya, artinya mereka sebenarnya sudah membentuk sebagai sebuah tim yang pantas untuk diperhitungkan. Dan kalau kita lihat permainan mereka bisa dikatakan stabil ya, bukan hanya cara bertahan, tapi juga kalau kita melihat rata. Kemarin Coach Justin menyebut bahwa tidak ada bintang di sini, tapi rata. Nah, kalau dikaitkan dengan liga ini, gue sepakat. Artinya tidak ada satu pemain yang benar-benar menonjol, tapi kolektivitas tim yang menjadi keunggulan mereka. Oke Coach, gimana Coach lo ngeliat Italia lawan Austria? Gue setuju dengan Sol Campbell dan memang dari awal sudah gue unggulkan Italia karena gue kan nonton dia beberapa kali untuk kualifikasi Piala Dunia, mereka kan satu grup sama Belanda dan Turki juga, maka dari itu gue tahu Turki ini bahkan hancur-hancuran dan nggak ada yang percaya. Semua bilang oh Turki hebat, enggak. Turki menang dari Belanda, lucknya gede banget, asli. Dan dari sisi permainan enggak, tapi sekali lagi Italia pun punya celah, oke? Italia pun punya celah dan kalau lu nonton Italia Belanda main di Italia, Belanda itu berapa kali dapat peluang cukup besar. Nah ini yang gue pertanyakan, apakah bisa dimanfaatkan oleh Austria? Gue nonton 3 pertandingan Austria itu hancur-hancuran. Terutama dari final third, end passingnya itu jelek banget, asli jelek banget. Kalau sekarang gue akan bilang, oh ya harusnya nggak ada kendala, tapi orang lupa ini sebuah turnamen. Beda cerita ya. Kita melihat contoh paling bagus Denmark lah. Match pertama kalah 1-0 lawan Finlandia, kehilangan pemain terbaiknya, akhirnya bisa bangkit juga, ngerti nggak? Karena fighting spirit. Nah, gue nggak tahu sehebat apa fighting spirit dari Austria ini. Tapi kalau berdasarkan group stage, dilibas ini Austria. Oke, kita gabungin sama. Tapi gini, kalau kita ngomong soal update ya, si Barella kebetulan semalam juga udah ngomong kan, bahwa Austria memang di atas kertas mereka diunggulkan, maksudnya Italia diunggulkan, bisa melumat dengan mudah Austria. Tapi dia ngakui loh, bahwa Austria ini tim yang kalau melihat secara keseluruhan, mereka unggul dalam hal stamina dan selalu bermain dengan tempo tinggi. Nah ini ditakutkan keunggulan taktikal yang dimiliki Italia akan kalah dengan pressure atau fisik yang badan. Lu boleh menang dari sisi stamina, dari sisi. Tapi kalau passingnya jelek, nggak dapat pulang juga. You cannot create chances kalau end passingnya jelek. Dan itu yang jadi masalah dengan Austria. Oke, kita juga sudah bergabung sama Coach Bes atau Bang Bes dari Kuningan, Jawa Barat. Nah, nggak ada yang Kuningan Rasuna maksudnya ya. Kalau ngomongin pertandingan nanti malam, berdasarkan dari 3 pertandingan yang sudah dijalani Italia dengan sejumlah rotasi yang dilakukan, apakah Mancini akan kembali ke starting line up-nya di pertandingan pertama atau menurut lo akan ada perubahan termasuk masuknya Verratti sebagai starter? Oke, Ji. Ya. You don't change the winning team. Ya. Tapi kan tiga-tiganya menang. Itu pertandingan ketiga, lu pasti lolos. Oke. Ya. Lu nggak ganti tim yang udah menang. Gua rasa 3 gelandang di tengah adalah kunci atau motor dari Italia, di mana di situ ada Locatelli, ada Barella, ada Jorginho. Jadi Verratti yang main bagus di Wales pun menurut gua belum pasti akan main lawan nanti malam. Jadi lebih baik pasang Locatelli, Jorginho sama Barella karena mereka bertiga udah lebih lama main dan udah lebih fit. Ya kan? Kalau udah turnamen, coach pasti tahu, Coach Justin. Yang kita cari dari pemain adalah peak performance-nya.
Sedangkan seorang Verratti, dia baru sembuh dari cedera. Syukur-syukur dia bisa main bagus lawan Wales. Ya, jadi nanti malam menurut gua tetap calon pemain Juventus Locatelli akan main dan juga ada Jorginho dan Barella. Kenapa harus bawa Juventus ya? Bawa Juventus lagi yang susah juara itu ya. Harus. Ini kalau Itali juga di setiap pertandingan dia punya karakteristik. Ya. Setiap pertandingan dia bikin at least 20 shot on goal. 20 shots on goal of goal. Nah, itu berarti harus diantisipasi oleh Austria karena serangan begitu banyak seperti ini, berapa mereka bisa tahan? ya, oke kalau kita ngelihat ini tadi kan kita Hanif juga sempat bilang soal Austria punya stamina yang mungkin lebih kuat daripada pemain Italia dan juga sebenarnya ada beberapa pemain yang juga punya pengalaman bermain di Eropa. Di sana ada Sabitzer, ada Arnautovic, ada Baumgartner sama backnya mungkin ya banyak lah kita tahu lah Alaba, Dragovic dan juga Lainer. Ini melihat mereka yang punya pengalaman menghadapi tim yang lumayan bermain terbuka, ini kan pasti dia akan mengandalkan banyak counter-counter. Italia bisa nggak sih meredam pemain-pemain yang memang sebenarnya punya pengalaman banyak seperti ini. Alaba misalnya, ada Alaba ini walaupun back tapi punya kemampuan menyerang tinggi juga. Terus ada Sabitzer yang juga kita tahu gitu. Menurut lo akan ada kejutan nggak sih dari Austria? Enggak. Lawan Italia, gue pikir nggak akan kejutannya berarti. Artinya kalau kita melihat permainan dari Austria selama ini di laga ya, bukan persoalan yang berat buat Italia untuk paling tidak bisa mengalahkan mereka. Karena kita melihat kekuatan dari Austria jauh ini memang lebih pada sisi kanan ya, kalau kita statistik kembali kalau kita bicara soal statistik kemarin. 39% selalu dari kanan. Nah, kalau kita melihat bagaimana cara bermain Italia, terutama ketika defense sisi kiri, dan melakukan serangan dari sisi kiri, mereka adalah salah satu yang terbaik sejauh ini. Jadi saya pikir bukan satu pekerjaan yang berat buat Italia untuk mengimbangi lini tengah dari Austria. Kalau melihat dari Austria, coach, dari konsep permainannya, dia kira-kira akan bermain menghadapi Italia akan seperti apa? Apakah benar-benar akan bermain sangat defensif? Itu di atas kertas kan 4-3-3. Tapi gue lihat mereka bermain dengan 3 center back. Dan Alaba juga ada di belakang di area kiri. Jadi mereka lebih ke 3-5-2 atau 3-4-3. But that's okay. Untuk gue sih memain 3 back, 2 back itu nggak ngaruh. Sempet kemarin sama dia atau lu tanya kenapa banyak tim bermain 3 back? Lah Italia main 2 back oke aja kok. Iya kan? Dan kalau Belanda switch, Dumfries ditarik, Berghuis masuk 4-3-3 juga. Jadi ini cuman di atas kertas, jangan terbuai. Yang penting lu bisa nyerang atau enggak. Dan beberapa tim yang bermain 3 back, 2 back itu bisa menyerang. Cuman kalau lu tadi bilang Sabitzer, lu nonton golnya lawan match pertama lawan siapa? Finlandia kalau nggak salah ya? Atau lawan siapa? Iya. Golnya hoki-hokian. Golnya itu kan untung banget. Iya, mainnya. Ngerti nggak? Cuman orang hanya ngelihat hasil. Oh, Austria menang 3-1 kalau nggak salah atau 3-0 dengan Makedonia. 3-1. Iya. Makedonia Utara yang Maratovic gitu kan. Iya, mereka satu grup sama Belanda ya. Menang 3-1 dan yang cetak gol adalah 2 subs. Salah satu subs ada Arnautovic. Kalau lihat 2 gol terakhir, itu laki banget. Itu benar-benar gol jatuh dari langit. Terus lawan Ukraina, mereka menguasai pertandingan. Shotnya lebih banyak, tapi nggak banyak peluang besar juga. Lawan Belanda, very boring match. Benar. Dan lihat 2 kali di counter jebol. Berapa pula yang dapat Austria nyaris nggak ada. Kenapa? Passingnya jelek. Nah, justru kekurangan dari Austria itu adalah kelebihan dari Italia. Ada 2. Satu, timing kapan dribbling, kapan passing, kapan positioning. Kedua, akurasi passing. Akurasi passing terutama di final third. Memang kalau dia di atas kertas ya, itu cuma 86-87%. Tapi areanya itu benar-benar area berbahaya. Dengan mobilitas pemain depan didukung dengan Locatelli, Barella yang bisa menutupin ruang yang ditinggalkan oleh Insigne dan Immobile, itu menciptakan peluang. Dan so far belum ada tim yang bisa menutup kehebatan Italia. Satu lagi fakta, dari 3 laga yang sudah dilakukan di Austria, itu kan mereka pertama main dengan 3 back. Ketika melawan dengan Belanda, baru memakai 4 back. Kembali ke 3, dan yang terakhir menang kan. Sebenarnya lawan Belanda juga 3 back. Di atas kertas 4 back. Tapi pada saat menyerang, mereka meninggalkan 3 back. Termasuk Alaba. Gua agak terkecoh. Apa itu?
Kayaknya gue harus masuk nih. Oke, Oh, iya. masuk nih. Enggak, gue belum selesai nih. Bentar. Maksudnya ketika mereka bermain dengan 3 atau 4 pun sebenarnya tidak menjanjikan suatu sistem bertahan yang benar-benar solid. Betul. Apalagi yang dihadapi adalah Italia. Ya. Melawan tim yang di atas kertas lebih mudah dibanding Italia pun mereka belum menunjukkan sebagai sebuah komplek defense yang bagus. Nah, ini yang berbeda lagi. 3 atau 4 mereka tetap bermain dengan karakter yang sama. Apa Bes? Mau interupsi apa Bes? Jadi netizen-netizen yang nanya di Instagram, YouTube-nya Coach Justin, bagusan 3 back apa 4 back? Formasi 4, formasi 3 back, 1-4-3-3, 1-3-4-3 itu sama aja. Ya, betul. Setuju dengan Coach Justin. Karena di lapangan semua itu adalah formasi awal. Dalam sepak bola lu tuh ada menyerang, ada bertahan, ada transisi. Jadi nggak mungkin lu tuh tetap di posisi lu terus. Ya, ketika liner Alaba naik, apakah nggak ada yang cover di belakang? Pasti ada. Paling nggak minimal itu kan Grealish akan turun. Jadi akan kelihatan 3 kalau misalnya mereka pengen nyerang. Ketika liner naik, Alaba nggak mau naik juga bisa. Itu akan kelihatan seperti 3. Jadi sebenarnya mau pakai 4 back, 3 back, itu sama semua. Karena zaman sekarang dalam sepak bola, orang tuh main nggak sesuai dengan posisi, tetapi sesuai dengan fungsi. Wih, itu Ya, dia. satu lagi. Ya. Satu lagi. Apa itu? Tadi Coach Justin juga bilang, kelebihan Italia dibanding Austria adalah kecepatan dari kapan dia passing, dia tahu kapan passing, kapan dribbling, ya. Jadi main bola itu jangan cuma cepat, jangan cuma bawa bola cepat, dribbling ke depan, ke atas, ya. Kayak pemain Harus mana tuh? ada juga speed of thinking-nya juga harus cepat. Ini yang membedakan negara besar dengan negara kecil, di mana sepak bola fondasinya udah luar biasa banget Italia, sedangkan Austria kalau mau jago dia harus ke Jerman dulu. Ya, 9 dari 11 pemain Austria itu main di Liga Jerman. Jadi malam ini Italia nggak bisa meremehkan Austria. Jadi mereka seperti ngelawan tim dari Jerman. Anggap aja Juve lawan Borussia Mönchengladbach. Waduh. Kenapa Juve lagi? Bes nih ngomongin pemain itu nggak boleh lari-lari Gua- doang, nggak gua- boleh gua- harus punya pondasi kayak nyinyirin negara mana gitu ya nggak tahu. Gue mau nambahin sebenarnya ini pengalaman Salah satu pribadi aja. negara di Asia Ji. Salah satu negara di Asia. Oh gimana? Gua mau nambahin pengalaman pribadi. Gua nggak punya lisensi sepertinya Coach Justin ya, tapi setahun gua ikut salah satu tim profesional di Indonesia ya dan ketika Persija. Yaudah, lanjut. ketika mau bertanding latihan, gue ikut dan gue berusaha menyimak. Ternyata itu hanya bahasa media ya, pakai 3 back, 3-4-3, 4-2-2. Ternyata ketika dalam satu ruang, ketika dalam pertandingan, ketika detik yang menentukan itu, pelatih itu nggak pernah ngomong nanti 3-4-3, nggak pernah. Nggak pernah, Kamu di betul. sini, kamu di sini. Kalau ada tekanan dari kanan, siapa tanggung jawab? Kalau ada free kick ini pertama siapa? Kalau ada penalti siapa yang tendang? Kalau ada free kick dari kanan siapa yang tendang? Sesimpel itu. Jadi Antisipasi nggak ada mana nanti dilawan. 5-2, nggak ada kayak gitu. Oke. Itu bahasa-bahasa kita aja, tapi ya lebih baik juga disampaikan. Oke, juga. sekarang kita ke personal pemainnya. Ini kan salah satu nama yang biasanya ajang turnamen Euro, Piala Dunia memunculkan nama-nama yang menjadi highlights dan pastinya menaikkan harganya. Salah satu nama yang menjadi sorotan di Italia adalah sosok si Locatelli ini. Kan Locatelli katanya udah diincar Juve, bahkan di Eropa pun udah mulai melihat dia sebagai salah satu pemain yang punya bargaining untuk bermain di luar. Kalau kalian melihat Locatelli ini sebagus apa sih? Kalau kita kan sekarang lihat pemain Italia ini jarang ada yang benar-benar sekarang main di luar Italia dan sukses kan, paling cuma sekarang Verratti, Jorginho gitu, sisanya Immobile, bahkan striker utamanya mental gitu kan dulu main di Eropa. Sekarang kita melihat talenta-talenta Italia kalau main di luar Italia bisa survive nggak mereka selain 2 orang itu tadi ya, si Locatelli, si Verratti sama Jorginho. dan juga Jorginho. Barella, Locatelli, gue pikir sangat layak bermain di luar Italia. Karena kalau kita melihat dia lebih fleksibel ya, bukan hanya sebagai defense midfield, tapi ketika diposisikan sebagai attacking midfield lumayan bagus loh. Kemana penampilan dia Barella di Inter, salah satu yang menunjukkan rapor paling bagus di antara 5 gelandang yang dimiliki Inter saat ini. Kenapa menurut lo coach, kenapa nggak banyak pemain Italia yang diincar sama tim-tim Premier League kayak contoh atau tim-tim Spanyol di bursa transfer gitu dengan harga mahal? Gini, lu harus tahu budaya orang Itali. Oke, Itali itu kayak orang Indonesia. Apa? Umur 30 tahun kalau belum nikah masih diketekin sama maknya. Oh iya, familia. Ngerti nggak? Iya, mia familia. Jadi mereka nggak gampang untuk keluar dari kandang mereka sendiri. Homesick sih. Mereka itu sangat apa ya, konservatif dan bangga dengan budayanya sendiri. Iya. Sebenarnya mirip Jerman ya sebenarnya ya. Enggak, Italia lebih parah. Karena kan pemain Jerman juga jarang yang mau Iya, keluar kan. tapi Italia itu parah banget. Maka dari itu mereka jarang keluar karena dulu juga mereka itu kayak MU.
selalu mengandalkan yang sejarah-sejarah. Dulu yang hebat-hebat, ngerti nggak? Tapi Itali kan hebat, Itali memang hebat. Padahal sekarang Serie A itu kan ngedrop banget. Ya kan? Harusnya mereka punya nyali. Memang ada 1, 2, 3. Kayak Mancini lah contohnya. Conte yang berani keluar. Sekarang lu sebut Verratti, Jorginho, Donnarumma yang keluar. Dan semoga kalau dari sisi potensi mereka bisa. Yang Hanif itu, gue setuju Locatelli sama Barella itu cocok untuk di luar. Tapi mereka punya nyali nggak untuk meninggalkan keluarganya, untuk meninggalkan zona nyamannya. Ini bukan masalah duit. Lu tahu Inggris kayak apa? Inggris kalau sepak bolanya nggak asik, nggak ada bagus-bagusnya itu negara. Udah hujan terus, makanannya nggak ada yang enak, mahal pula. Jadi nggak ada seru-serunya di Inggris. Jadi orang ke Inggris itu murni untuk duit. Gajinya tinggi sama untuk sepak bolanya. Tapi kotanya, negaranya nggak ada asik-asiknya. Tapi bisa jadi juga masalah demografi juga loh. Karena kalau kita bandingkan dengan yang lain, ini kebetulan gue coba diskusi dengan teman yang dari sana ya. Karena di Italia secara kultural semuanya mendukung. Masyarakat kualitasnya bagus, alam juga mendukung. Untuk keluar dari negara juga. Apalagi kalau kita ngomong soal gaji, sama loh dibandingkan dengan... Nggak gedean Inggris. Kalau itu pasti. Italia kecil lah. Maksud gue ketika mereka di dalam negeri aja dengan lumayan cukup, harus keluar. Apalagi banyak kemudahan. Faktor itu juga kan? Betul. Itulah salah satu faktor kenapa mereka yang gue tadi sebut zona nyaman. Banyak faktor yang membuat mereka sudah nyaman, jadi nggak ada alasan. Apalagi kalau emaknya bilang nggak, lu nggak boleh pergi, selesai itu. Bes, ini kan Locatelli lebih dekat ke Juventus ya. Lo kalau melihat fenomena pemain Italia yang jarang bermain di luar Italia, menurut lo apakah karena mereka sekarang nggak punya talenta-talenta yang begitu menarik tim-tim di luar Italia? Atau sebenarnya nggak perlu Yasin? Buat tim kayak Italia nggak perlu dia keluar negeri buat jadi jago, Ji. Tahun 2006 juara Piala Dunia, tidak ada satupun pemain yang main di luar negeri menang, kebobolan cuma 2, ya. Berarti kualitas Italia sebenarnya tidak perlu banget harus keluar negeri terus mereka bisa meningkatkan kemampuan. Oke, Verratti mungkin jago, tetapi mainnya masih di liga-liga ya di bawah Serie A, ya. Nggak mungkin lah kita bilang Liga Petani ya katanya. Terus sekarang juga Coach tadi udah bilang, orang Italia emang kayak begitu, dikit-dikit mamanya, dikit-dikit keluarganya, emang bagus, tetapi sometimes ya mereka harus bisa berani atau keluar dari zona nyaman itu. Tapi di Italia, ketika mereka bisa keluar dari Italia, yang nawar Inggris, dia melihat langit Inggris gelap, nggak semangat dia langsung. Dia lihat makanan di Inggris nggak jelas, makin nggak semangat lagi, ya udah. Mainnya di Italia aja, ya. Banyak orang yang main di Inggris bilang salah satu kekurangan di Inggris adalah langitnya gelap terus, hujan terus, jadi gampang stres. Salah satunya Cavani itu. Dan makanannya nggak enak. Nah, makanannya apalagi? Lu makan fish and chips, itu enakan di Jakarta daripada di sana. Oke, itu dia dari pemain-pemain Italia. Artinya sebenarnya pemain-pemain Italia nggak butuh membuktikan diri mereka bermain di luar karena mereka sebenarnya punya individual yang bisa memajukan tim nasional mereka sendiri. Mungkin secara liganya kali ya, karena kalau pemain Italia nggak keluar, mungkin liganya nggak akan bisa menarik segitu banyak investornya. Karena untuk membuktikan pemain Italia ternyata bisa main di luar. Oke, kita sekarang prediksi hasil sedikit. Austria Italia akan ada skor besar atau skor tipis? Enggak, gue bilang selisih 2 gol bisa. Selisih 2 gol bisa, oke. Minimal Minimal selisih 2 gol. 2-1. 2-1 dari Italia ya. Oke, semoga lu nonton, ntar WhatsApp gue ya. Bes. Kita arisan. Gila lu udah berapa kali menang sama Oke? 3 ya? Oke, pokoknya yang jelas gue masih unggul 1. Oh iya, oke. Saling mentransfer tapi gue masih unggul 1. Lumayan untung gope. Oke, Bes, berapa Bes? Ada skor besar apa skor tipis, Bes? 0-0 babak pertama, babak kedua 2-0 Italia. Oke. Udah kayak paranormal aja, Bes. Bisa sebabak-babak itu udah kayak judi loh. Oke, itu dia dari Italia. Tapi sebelum kita diskusi selanjutnya, kita nggak akan ada di sini kalau nggak ada GeForce. GeForce Fast Moving Automotive Parts punya Indonesia karena kualitasnya udah pasti oke. Kalian bisa dapatkan di e-commerce kesayangan kalian. Bisa dicek juga di situsnya dan juga follow di Instagramnya @GeForce_ID ya. @GeForce. Panji. Ntar lagi. Yes. Itu ke sini ke Bali itu dari Jakarta ya naik mobil sampai ke Nusa Dua Hilton sekarang ini. Itu nggak akan mungkin terjadi kalau akinya bukan GeForce, Panji. Tetap aja mobil orang kan, Nes, bukan mobil lo kan. Jangan lupa kalau capek minum air.
Kopi Kola Kide, ini dulu, jangan yang lain. Kopi Kola Kide ini kopi susu khas Thailand. Tapi kita GeForce-nya juga tadi bisa mengantarkan Nesa ke Nusa Dua dan juga bisa mengantarkan Nesa ke Bali ya. Itu karena semuanya dari bayaran dari GeForce. Oke, kita akan lanjut nanti Nesa sebelum closing kita ketemu lagi. Ini akan ada ini lagi nggak? Ger, nggak ada lagi ya? Oke, kita lanjut langsung ke diskusi lainnya. Ini dari tim apa sih ini? Agen, oke, Denmark, Wales dan Denmark. Ini kan Wales ini dibilang hoki banget. Ini cuman karena grupnya remeh dia juga bisa lolos dengan main pas-pasan, main bener-bener old school dan juga Bener. ya kan? Dan menghadapi Denmark yang di awal nggak ada Eriksen dan juga pemain-pemain yang masih secara psikologis terganggu, tapi mereka tetap bisa lolos. Cuman sebagai ketiga. Denmark ini kan juga 2 kali kalah. Ya. Cuman sekali menang doang karena Sama-sama runner-up. karena hitung-hitungan jadi Ini lolos. karena sebenarnya karena jumlah tim yang terlalu banyak, jadi ada beberapa tim yang terlalu banyak Iya. lucknya untuk lolos ke fase knockout. Nah ini menurut kalian dengan permainan kedua tim, mana yang lebih berhak untuk lolos lagi ke maju ke Ya. babak selanjutnya? Kalau gue ngelihatnya dari 3 laga yang sama sudah dilakoni di atas kertas, gue ngelihatnya Denmark lebih diuntungkan dibandingkan dengan Wales ya. Karena kalau kita melihat kualitas mereka sebenarnya rata-rata air ya. Dua tim sama-sama beruntung, dalam artian sama sebagai runner up. Tapi kalau kita bandingkan head to head keduanya, Denmark masih di atas. Ya, gue juga Denmark. Walaupun tanpa Eriksen mereka lebih banyak otot daripada otak. Tapi Wales banyak otot nggak ada otak, jadi selesai juga. Dan satu lagi, Wales ini kan ada ketergantungan pada 2 pemain, Dan Bale sama Ramsey. Sementara kalau kita bandingkan Denmark beda. Ada Daniel James cepet banget katanya itu. Tapi kan Gue masih bingung loh. Kok MU bisa beli Daniel James? ya gue juga heran coach. Tapi kan ya 17 juta ya udahlah buang-buang duit lah, bakar duit. Tapi Ini kan ada apa sih selalu diulang-ulang? sebenarnya kalau kita ngelihat kemarin di pertandingan apa terakhir tuh yang si Bale punya peluang mateng yang kalau misalkan itu gol seri itu kan harusnya untuk seorang Bale itu bisa mengemban itu ya harapan ketika ada satu peluang yang terjadi dari nggak ada peluang sama sekali, harusnya dia bisa mencetakkan gol itu kan. Kalau kalian melihat pemain-pemain seperti Bale, Ramsey yang punya pengalaman seperti itu menghadapi pertahanan Denmark harusnya punya kans juga lebih besar kan coach untuk Kalau Bale, gue masih bilang oke. Dia punya peran penting, kontribusi dan selalu di cover berapa orang bisa ngelewati, punya skill, bisa cetak gol, punya speed dan lain-lain. Kalau Ramsey please deh. Ramsey tapi kan mobile banget coach, pergerakan Ya, kerja keras iya, gitu. bola di mana dia lari kemana? Gak jelas gitu loh. Joe Allen, Ramsey yang pemain senior yang diandalkan lah ya. diandalkan oleh Wales ini kan nggak kelihatan. Yang kelihatan itu murni Bale. Tapi ya sekali lagi ini kan olahraga 11 lawan 11, bukan 1 lawan 11. Jangan lupakan Denmark banyak pemainnya yang bermain di Serie A. Cara bertanya jelas sangat paham sekali dengan cara bertanya. Nah, That's why karena terlalu banyak pemain di Serie A, bapuk lawan bapuk. Cara bertahannya maksud gua, ya. udah terbiasa ngadepin pemain kayak Gareth Bale atau Ramsey, bukan pekerjaan yang susah gitu. Tapi kan Bukan masalah babuknya. tapi kan di Italia nggak banyak yang cepat kayak Bale. Sebenarnya untuk gue I don't really care siapa yang menang. Yang penting Belanda menang lawan Ceko dan ketemu mereka. Tapi kalau kita lihat di Wales yang di 2016 kan dia juga mainnya sebenarnya gitu-gitu aja, tapi ada sedikit bermain lucknya lebih tinggi gitu kan. Iya. Ini bakal ada kayak gitu nggak sih menurut kalian? Berat, berat. Sekarang Beda. 2016 mereka bisa dikatakan memang kurang termasuk tim underdog ya, tim kuda hitam. Tapi peran mereka konsisten dari babak penyisihan grup, kalau nggak salah waktu itu di juara grup B, kemudian ketemu Belgia, Irlandia selalu menang. Semifinal kalah sama Portugal kalau nggak salah ya. Tapi kalau melihat secara keseluruhan sangat berbeda. Mereka menunjukkan kolektivitas tim waktu itu lebih menjanjikan dibandingkan apa yang terjadi saat ini. Dan Bale udah menurun dibanding 4-5 tahun yang lalu. Iya. benar itu yang menjadi faktor penentu ya. Mungkin kemarin depan gawang nggak bisa gol. Oke, hasil prediksi menurut kalian akan ada siapa yang lolos ke fase selanjutnya? Denmark tadi ya. Denmark. Skor besar, skor tipis, Nggak, menang? tipis. Tipis ya. Tipis aja. 2-1. 1-0. Bes, lo kalau melihat sedikit aja Bes dari Denmark Wales ini dua tim yang ibaratnya ya karena faktor timnya banyak dan grupnya banyak ini jadinya main ancur-ancuran masih bisa lolos. Menurut lo dari Wales sama Denmark akan lebih unggul siapa nanti? Sebenarnya kalau bilang layak atau nggak layak, ya ini udah fase ke knockout ya. Ini turnamen sebenarnya dimulai sekarang nih. Ya benar. Ya, betul. Portugal aja kayak ayam sayur di grup 2016.
ya hampir kalah lawan Hungaria dulu Pak, Seri. tapi akhirnya mereka juaranya. Dan orang akan lupa mereka seri lawan Hungaria 3-3 waktu itu. Orang ingat mereka juaranya. Ya sama juga seperti ini Denmark dan Wales. Orang bakal lupa kalau misalnya mereka bisa melaju jauh. Tapi sayangnya ya berat lah. Lu gimana sih? Udah naik-naikin ujung-ujungnya jatuhin juga. Sayangnya Kenapa? Ini dikasih tahu nih kenapa? Karena Wales permainan terbaiknya hanya ketika lawan Turki. Dan kita nggak bisa bilang Wales ini jago banget. Ya lawan kayak begitu. Lawannya datang dengan ekspektasi sangat tinggi, mainnya ternyata jelek. Ya itu mereka Ramsey kelihatan kayak Messi. Bell kelihatan kayak Ronaldo ya kan, karena lawannya nggak ngasih tekanan, ngasih pressure. Lawannya FC Kebab. Momentum kepala passing. Sama juga dengan Denmark. Ya, pertandingan mereka bagus cuma satu, itu pun ketika lawan Rusia. Salah satu talenta terbaik mereka adalah seorang penyerang dari Sampdoria, Damsgaard. Iya. Tetap ya, bukan dari Barcelona. Itu kan dari Barcelona jago loh, Lord panggilan. Lawan Rusia itu gue bilang, gue nonton Rusia berapa match ya. Ini tim ancur-ancuran. Asli jelek banget. Ya hancur sih Rusia makanya gue kan sempat bilang dari Eropa Timur yang bagus itu Ukraina. Ya, walaupun kemarin juga akhirnya anti klimaks. Iya. Oke, ini best lo dari Denmark sama Wales tadi jagoin siapa? Babak pertama? Buat babak pertama 0-0. Babak kedua Denmark 1-0 karena gue tim Denmark ya. Tim Jangan Denmark. Tim Dynamite alias penyuka lagu BTS pasti ya. Oke. Kita sekarang sedikit aja update dari Mbappe, walaupun bukan Mbappe yang senior, ada adanya Ethan Mbappe yang dikontrak sama PSG sampai tahun 2024. Ini menurut kalian faktor untuk menyenangkan Mbappe aja atau memang menurut kalian emang ini orang punya punya potensi gitu. Kan banyak banget kan dulu kakak kan adanya dibawa, Donnarumma kakaknya dibawa. Gua ngelihatnya ini wajar ya. Maksudnya bukan sesuatu yang ada indikasi ke arah sana. Bukan karena untuk menjaga Mbappe nggak ke Madrid atau kemana gitu. Iya, karena kalau kita melihat selama ini memang beberapa tim Eropa yang punya duit dan punya perjalanan yang cukup bagus, mereka melakukan hal yang sama. Kita lihat kemarin aja ada bintang Ghana yang baru berumur belasan, Liverpool, konon kabarnya dikontrak 5 tahun. Nah kalau kita flashback lagi 2016 banyak Munchen, Rising Star Portugal waktu itu diambil dari Renato. Juga akhirnya jadi aset untuk masa depan juga. Jadi saya pikir ini bukan satu tactical untuk Mbappe biar lama nggak juga. Coach lo kalau ngeliat sedikit gue tahu lo masih nggak akan tahu dia siapa. Tapi kalau ngomongin Mbappe menurut lo musim depan masa iya sih dia masih mau stay di PSG untuk membuktikan dia one of the best? Dia kan harus keluar dari PSG. Enggak, the problem is bukan dia harus keluar atau tidak, the problem is berapa klub yang bisa bayar dia. Dan dengan pandemi sekarang itu at this moment nggak make sense. Kalau seandainya awal musim sudah full penonton dan lain-lainnya, sponsor semua udah masuk, disiarin langsung, itu mungkin musim depan. Tapi musim ini gue rasa tidak. Lo rasa nggak? Kalau Bung Hanif menurut lo sampai kapan Mbappe mau ibaratnya di zona nyaman di liga yang menurutnya nggak terlalu, menurut orang nggak terlalu hebat? Kan dia nggak akan bisa step up ngalahin Ronaldo, Messi atau bahkan main-main lainnya gitu yang nanti sekarang step up juga main di Liga Prancis. Ya sebenarnya semua itu sudah mengarah pada industri olahraga ya. Kita tahu bahwa ada satu marketing mix yang cukup bagus. Nah kalau kita bicara marketing mix, ya berkaitan dengan itu tadi. Ketika semuanya sudah normal, penonton stadion, semuanya industri mendukung, ya bisa jadi dia hengkang dengan pertimbangan, ya lagi soal duit. Gimana Bes, lo ngeliat Mbappe mau ngomentarin adiknya? Mungkin lo nggak tahu adiknya Ethan Mbappe siapa. Oke, langsung aja dari Mbappe-nya sendiri menurut lo ini. Gue sedikit ngikutin Mbappe waktu gue kuliah di Perancis dulu. Dan salah satu alasan dia bikin selebrasi. Ya, selebrasinya dia itu buat adiknya ini. Iya. Dan ini udah wajar lah. Kita nggak bisa terlalu mengomentari kalau misalnya ada KKN dalam pemilihan pemain karena dia adiknya ini, anaknya ini. Itu udah pasti ada. Ya, dan di klausul kontraknya Kakak, ya. Di Indonesia siapa yang lo tahu AC Milan dulu ada klausul bahwa kalau beli dia harus beli adiknya juga. Iya, benar. Sama juga dengan Donnarumma. Donnarumma stay di Milan, ada syaratnya. Kakaknya juga harus di sana. Kalau selama dia masih nggak teriak-teriak minta main atau ngekritik-kritik pelatih atau nggak jadi duri dalam tim, nggak apa-apa, silakan. Ya, kan numpang-numpang latihan doang. Sama juga dengan Ethan ini. Ya, ini cuman gampang banget lah PSG ngeluarin duit buat kontrak dia panjang. Nah, tadi ada bahas Mbappe apakah layak main di Liga Prancis lama-lama? Menurut gua lebih cepat lebih baik pergi dari PSG. Karena permainan Mbappe makin mirip kayak Neymar.
Ya, sering banget jatuh. Iya, iya. Yang pas Bener, lawan Portugal. makin Ampun egois deh, ya. padahal dia masih muda banget. Ya, lebih cepat lebih baik dia tinggalkan PSG, cari role model. Jangan dicontoh Neymar. Nah, ini setuju nggak kalian melihat gaya main Mbappe yang sekarang bahkan juga di lapangan kelihatan lebih ekspresif, lebih reaktif, lebih gampang marah, Lebih songong. lebih banyak omong. Lebih Iya, songong, betul. betul. Coach Iya. udah jawab, Ini lebih apakah songong. bad influence gitu main di PSG Iya, yang bener. mengasih dia semuanya. Arahnya Neymar. ini lu kelihatan pada saat dia dikritik oleh Giroud. Ya itu. Oke, dia curhat. Dia bilang harusnya nggak ngomong di publik. Nah, dia juga Lu, mau. lu kalau punya mental baja, terima kasih Giroud atas kritikannya. Saya berusaha untuk lebih baik lagi. Titik. Iya. Tuh, Iya, iya. setuju ke Titik. Dan dia juga. bahasa beliau songong. Kalau gue lebih halus lagi, star syndrome. Wih. Itu. Karena biasanya penyakit pemain muda potensial, Iya. pelatih Dan ini kelihatan. Dan gue setuju. Ini arahnya udah nggak bener nih. Dia harus dibina oleh terutama orang tuanya untuk bilang lu harus lebih low profile. Pemain kayak Giroud senior layak untuk mengkritik Mbappe. Benar lah. Ngerti nggak? Iya. Nggak usah lu balas, iyain aja. Dan lu buktikan. Dan ngebalasnya Iya. juga dia dikonvers juga gitu kan ujungnya. Ngebalasnya dikompres. Dari situ gue lihat, wah ini orang mulai songong nih. Mainnya sama Neymar sih. Lu masih inget kita bahas di Champions League Mbappe lawan Barcelona, Iya, hilang. 2 match, 1 match, duanya hilang. Iya, iya. Lawan Munchen, 1 oke, duanya hilang. Iya. Dan itu this is Mbappe. Di Sekarang timnas dia juga main sekarang biasa aja mainnya kan. nggak kelihatan, Iya, biasa aja. sama Iya, sekali iya. nggak kelihatan. Ya, Beruntung kata ada Mbappe. Griezmann. Apa? Mbappe bagus, Ji. Hah. Dia dengan usia sangat muda, dia udah juara Piala Dunia, dia udah mencetak rekor banyak, pencetak gol terbanyak di Justru. Champions, di Liga. Tetapi di usia muda itu gua nggak yakin dia bisa mencapai level seorang Ronaldo di usia 36 tahun Iya, kalau masih kayak betul. begini mentalnya. Iya benar. Dan terlalu cepat Lu, juga dia meraih lu semuanya. kalau bicara di usia muda sudah menjadi juara Piala Dunia, Skodran Mustafi juga usia muda jadi juara Piala Dunia. Mario Götze dulu ya, Mario Götze. Ya tapi kan ini beda lah, secara individual kan dia juga menjadi andalan week in week out gitu ya. Tapi ya ini Nggak, kita lihat sangat amat disayangkan bahwa tidak banyak pemain, dan itu gue ngalamin di Indonesia juga, di futsal terutama ya, yang punya bakat mentalnya hancur. ya itu masuk Sehingga kan. star syndrome yang itu, sehingga ya karir lu nggak kemana-mana. Benar. Karena Nah, mental harus itu contoh ke Ronaldo bener. profesional. Ronaldo Iya. itu walaupun kadang-kadang songong di looks-nya, cuman dia nggak begitu kan di belakang. Dia nggak songong, dia hanya suka show off. Iya suka show off doang. Dan Dia nggak songong, coach. Dia cuma percaya dengan dirinya. Nah iya, tapi dia Betul. tapi dia Nah, benar-benar ini kerja keras ini gitu. orang suka lupa. Beda songong dengan Ya, percaya diri. Iya benar-benar. Gua nggak ada masalah dia tunjukkan mobil barunya, jam tangan barunya itu dia masalah. sah kok dapat itu. Iya, iya. Tapi dia buktikan di lapangan. Jadi lo nggak apa-apa lo bikin YouTube, lo kata-katain orang kerdus sambil rokok, karena lo hebat sekarang. Karena kerdus gua menghasilkan duit. Oke, thank you juga Hanif, thank you juga Coach Yasin dan juga Bes. Kita panggil Nesa yang lagi bersantai di pantai. Nes. Ya, Panji, coba dong kita tanya sama Jebretin Wah, kalian. mana Pemain mukanya? Italia, Bentar, menurut mukanya kalian belum ada. kira-kira siapa Mukanya belum pemain ada, Nes. Italia yang bisa main di luar Italia dan bisa sukses kira-kira? itu dia. Wih udah malam Nesa, banget. tolong rokoknya dimatiin. Senang rokok. Nggak ngerokok. Tadi Coach Yasin bilang apa? Makanan di Inggris nggak enak ya? Pasti enakan di Bali lah, Coach. Coach Yasin parah banget tadi beli tiket nggak berangkat. Gara-gara dia nggak bareng. Dia lebih parah lagi dia. Nes, di sana ada Vaniko juga, masih ada Vaniko. Vaniko barusan ke kamar dia mau ngecharge. Gimana? Tadi ada di sebelah gue. Bali sekarang lagi gimana situasinya? Sepi banget atau rame? Rame. Dia apalagi hotelnya Pak Wandi kan di Nusa Dua Hilton rame keren banget. Tuh, jadi ke Bali bisa mampir ke Nusa Dua ke hotel Hiltonnya Pak Wandi. Tetap kita promosi. Oke Nes, closing Nes. Terima kasih Jebretin semuanya yang udah nonton. Kita ketemu lagi besok ya. Nanti malam jangan lupa nonton Itali. Udah pasti sih, tapi Itali menang. Oke, masih jaga progres dan Kali percaya seru yang proses. siaran keren. Siapa? Oh lu, termalam siaran Bes. Good luck siarannya. Oke semuanya, thank you udah nonton Jebretin. Stay safe, jaga prokes dan percaya proses. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye bye semuanya.